Dalam beberapa tahun ini, wajah kota Surakarta perlahan berubah. Di hampir setiap sudut kota, coffee shop mulai bermunculan. Dari gang kecil hingga ke jalan utama. Dari yang sederhana hingga yang berkonsep modern. Bagi sebagian orang, coffee shop bukan sekedar tempat minum kopi. Ia menjadi ruang bertemu, bekerja, bahkan membangun relasi sosial. Fenomena ini menciptakan dinamika baru dalam kehidupan masyarakat, mengubah cara orang berinteraksi, membentuk budaya urban yang terus berkembang. Di sisi lain, menjamurnya coffee shop juga membuka peluang ekonomi. Lapangan pekerjaan tercipta, usaha-usaha kecil tumbuh, dan roda ekonomi lokal bergerak. Namun, di balik pertumbuhan ini muncul satu pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat sekitar? Apakah perkembangan ini membawa manfaat atau justru menimbulkan persoalan baru? Lalu, di mana peran aturan dan pengawasan? Siapa yang memastikan bahwa pertumbuhan ini tetap berjalan seimbang? Melalui film dokumenter ini, kita akan melihat lebih dekat fenomena menjamurnya coffee shop di kota Solo dari sisi sosial, ekonomi, hingga regulasi yang mengawasinya. Karena di balik secangkir kopi ada cerita tentang perubahan sebuah kota. Secara kasat mata, perputaran ekonomi dari ratusan coffee shop di Solo tampak menggiurkan. Data menunjukkan industri ini adalah salah satu penyumbang pajak hiburan dan restoran terbesar bagi daerah Solo. Namun, investigasi kami menemukan realita yang kontras di balik meja kasir. Ada ketimpangan yang sengaja disembunyikan. Di satu sisi, pemodal besar terus mengekspansi ruang dan konsep, mematikan perlahan kedai-kedai kopi lokal bermodal pas-pasan. Tak hanya kedai-kedai kopi lokal, bahkan pedagang-pedagang kecil angkringan mulai terasa tak mampu membayar biaya sewa properti yang kian meroket. Di sisi lain, para pekerja di balik mesin espresso menanggung beban berat. Mewahnya profesi barista seringkali tidak sejalan dengan slip gaji mereka. Banyak dari mereka yang bekerja dengan sistem shift yang panjang, namun upah yang diterima masih di bawah UMK Kota Solo dan tanpa perlindungan jaminan kesehatan. Ekonomi kopi memang meledak, namun pertanyaannya, ledakan ini menyejahterakan siapa? Jujur kaget ya, dan sekaligus senang sih. Jadi kanan kiri kami itu jadi coffee shop semua, terus terutama di daerah-daerah perintis ini mas. Daerah perintis ini kan sekarang bisa dikatakan sebagai salah satu kampung coffee shop ya mas ya, karena dari ujung ke ujung kita banyak sekali coffee shop di situ. Terus tanggapan saya ya, kita harus punya ciri sendiri sih, nggak semena-mena ya kita punya kopi enak, karena semua di sini juga enak. Harus punya USP-nya sendiri-sendiri sih. Berarti pandangan kakak terhadap kompetitor itu bisa gue bilang ya, kompetitor itu malah sebagai pacuan. Iya pacuan. Oke.
bisa di dua sudut pandang sih Mas. Jadi kalau jadi peluang sih bisa, karena ya kita sama-sama membantu negara atau pemerintah itu untuk menaikkan taraf hidup atau ekonomi di negara kita sendiri tercinta ini, Indonesia terutama. Terus yang kedua, kalau sebagai ancaman sih pasti ada, cuma itu bisa dijadikan power kalau kita punya komunitas yang kuat. Di situ nanti bakal banyak sekali komunitas barista-barista, terus kita sharing ilmu dan segala macam. Akhirnya kita bisa mendunia untuk atas nama Solo juga. Oke. Oke, kalau dikatakan stabil sih semua berdampak sih Mas. Terlebih lagi kalau rupiah itu sekarang lagi naik, otomatis fluktuasi yang tadinya lonjaknya drastis gede terus jadi surut lagi, terus ada beberapa kali lagi nanti kita gede lagi, ya itu pasti berdampak sih Mas. Perputaran ekonomi di sekitar coffee shop ya tambah rame sih Kak. Jadi kanan kiri mulai ya banyak sekali coffee shop juga yang punya konsep-konsep baru kekinian, apalagi yang street-street sekarang di daerah perintis itu. Nah itu ya makin seru sih Kak. Jadi perputaran ekonominya sebenarnya dikatakan mulai tumbuh sih tumbuh, tapi emang perlahan banget. Itu kan tadi perputaran ekonomi bagi si coffee shop. Iya, coffee shop. Kalau untuk bagi masyarakat sekitarnya gimana Kak? Bagi masyarakat sekitarnya sebenarnya cenderung berkurang sih Kak. Cenderung berkurang sih Kak, karena coffee shop itu kan bagian dari lifestyle ya. Otomatis orang-orang terutama golongan menengah ke atas itu dia udah jarang ke sini atau ke coffee shop karena ya semua sekarang mahal Kak. Jadi dia lebih punya banyak spare waktu untuk bekerja secara double gitu. Tapi Untuk orang-orang yang menengah ke bawah ya. iya sorry, menengah ke bawah. Oh, kalau secara underpayment itu sebenarnya kita sudah mulai nggak underpayment sih Kak. Jadi nanti kita harus mengikuti regulasi yang ada, dan ya kita tahu bahwa indeks ekonomi sangat susah sebenarnya dari kita itu untuk menggaji karyawan itu semua UMR, terlebih lagi ya indeks ekonomi yang sekarang lagi gila-gilanya naiknya. Tapi kita tetap berusaha untuk memberikan gaji yang terbaik. Oke, kalau dari cara kesejahteraan ya kita semua harus punya mindset bahwa ya kita semua manusia atau karyawan-karyawan kita itu adalah manusia bukan mesin. Itu kita harus investnya itu di manusia. Terlebih lagi ya kita berani bayar lebih jika manusia itu benar-benar kompeten dan dia mau diajak kerjasama untuk menumbuhkan ekonomi, terlebih lagi menumbuhkan coffee shop ini. Oke, kalau dari segi purchasing itu balik lagi kita kalau misalnya itu produk-produk yang mengandung fresh atau buah-buahan dan segala macam, kita prefernya di pasar. Karena apa ya, kita
kita harus sama support UMKM, yang kedua dia fresh, kita suka ngangkat produk-produk lokal kita. Kalau dari sisi-sisi yang bisa bisa diawetkan atau apa namanya, punya masa savingnya itu lebih lama, otomatis kita tetap nyari yang retail juga demi Berarti tetap efisiensi. ada perputaran di pedagang lokal ya? Yes, ada. Oke. Berarti perputaran keuangan di coffee shop kakak itu tidak hanya terjadi di retail aja, tapi juga ke lokal. Contohnya apa aja sih kak yang kakak ngambil dari produk lokal? Oke, kalau produk lokal itu biasanya kita pasti dari buah-buah kan, kita pakai jeruk, terus lemon, dan banyak sekali garnisan itu biasanya kita ambil dari pasar gede, atau kita lebih suka pedagang-pedagang UMKM yang lokal. Untuk persentasenya kak, berapa persen yang kakak ambil di retail dan berapa persen yang kakak ambil dari pedagang lokal? Pedagang lokal kita sementara masih 40-60 sih kak. Jadi 60-nya tuh sebenarnya masih di retail karena kita mengejar efisiensi. Tapi kita kalau misal omakase atau kita nanti bikin spesial menu di 1 tahun, itu biasanya nanti kita fokusnya di full lokal. Oke. Karena fresh. Ya. Pendapat masyarakat sekitar tuh sebenarnya awal-awal itu memang rada ada apa ya istilahnya itu, tekanan atau bentrok lah, karena ya kita bawa yang tadinya kampungnya tuh hening, kita bawa sedikit ramai dan segala macam, itu pasti ada. Cuma setelah di rebrand dan segala macam, kita negosiasi dengan para penduduk itu malah lucunya itu penduduk lebih mendukung, karena ya kita bener-bener ayo growth bareng, ayo kita majuin ini kampung ini biar lebih terkenal di masyarakat luas gitu. Oke. Kesepakatan mungkin ini sih mas, jadi misal kalau kita ngadain konser kecil-kecilan atau kita kemarin itu ada run bareng itu blusuk run, ya kita expose itu ada sondakan spot atau ada apa namanya, kita punya kearifan lokal apa nanti kita promosiin, terus kita ajak warga ikut join apa namanya event bareng gitu. Terus kita juga kayak kemarin itu kita jadi istilahnya itu tuan rumah untuk halal bihalalnya anak penduduk setempat gitu. Jadi kita emang pengennya sih kolaborasi sih kak. Gitu. Oke, yang pertama itu ya kita harus aware sama penduduk sekitar juga. Kalau kita memang dari segi kebisingan tadi ya kita harus aware, maka kita harus ngajak audio file tuh buat gimana caranya ini sound itu enak didengar dan nggak sampai keluar gitu. Itu dari kebisingan ya. Kalau dari segi lingkungan dan segala macam terkait sampah ya kita harus memilah sampah juga seperti anjuran pemerintah. Lalu kita ya tetap kooperatif terkait apa yang dilakukan pemerintah itu. Terus kalau dari parkir yang merajalela dan segala macam, ya kita enaknya kita itu di tengah-tengah penduduk, ya kita ngajak penduduk setempat buat bantu kita menangani kasus parkir kayak gitu. Oke. Yes.
komplain langsung itu sebenarnya bukan ke coffee shopnya, cuma dia itu kadang salah persepsi. Misal ketika taraweh nih, itu ada customer itu yang pakai knalpot brong misal, itu kan sebenarnya mengganggu banget karena kita tetap di dalam pemukiman warga juga, jadi itu sebenarnya cukup mengganggu. Dan ya kita mungkin menyiasatinya ya harus bikin pengumuman bahwa jangan sampai ada knalpot brong masuk ke wilayah coffee shop saya. Oke, tapi kan kita tidak bisa memilah Ya, hal itu. iya, kita Lalu nggak bagaimana jalan keluar? Dan keluarnya ya kita harus berdamai bahwa ya gimana lagi, nggak ada ini, kecuali ya kita nanti kolaborasi. Kalau ada yang dirugikan kita ajak ya gimana enaknya, terus misal nanti ada event atau apa ya dia jadi tak kasih free gitulah buat kesini, atau kasih free kopi dan segala macam, treatment khusus lah buat orang-orang yang kena keluhan itu. Dinas terkait sih sudah semua sih Kak, aman. Berarti sudah memenuhi persyaratan. Sudah, ya. Oke. Bisa dijelaskan Kak, mungkin dari perizinannya itu meliputi apa aja? Wah, perizinannya itu paling krusial itu mulai dari warga setempat dulu, mulai dari RT, terus RW dan segala macam, itu lanjut lagi ke kelurahan. Nah, dari kelurahan terus, nah habis dari kelurahan itu lanjut lagi ke naiknya lagi sampai ke kota. Itu ya memang cukup menguras waktu dan tenaga sih Kak. Tapi ya mau gimana lagi, kita memang konsepnya seperti rumah, jadi ya kita harus masuk di pemukiman warga juga. Oke. Apakah pernah ada kunjungan sidang secara langsung dari pemerintah atau dari kelurahan atau dari pihak-pihak yang terkait yang Yes. berwajib tentang operasional dari coffee shop Kakak? Operasional dari coffee shop dulu pernah Kak. Jadi ya dia sering sekali ke sini, satu dua kali itu sidak biasa, tapi lama kelamaan malah jadi tempat buat nongkrong mereka. Terus kita juga punya siasat juga, ketika kita ngadain mini konser atau kemarin kayak orkestra itu ya kita mengundang beliau ini untuk hadir juga kok Kak. Oke, sekarang yang ingin kita Setelah kami melakukan wawancara dengan salah satu pihak manajemen coffee shop yang menurut kami punya dampak yang cukup besar di lingkungan sosial, kami menemukan sebuah fakta yang menarik. Pihak coffee shop melakukan purchasing bahan baku melalui pihak retail besar. 70% bahan baku yang mereka gunakan mereka dapatkan dari toko-toko retail besar, dan 30% lebihnya mereka dapatkan dari toko-toko lokal. Biasanya yang mereka beli dari toko-toko lokal itu adalah bahan-bahan fresh seperti buah dan sayur. Apakah di angka 30% ini cukup untuk menghidupkan ekonomi lokal? Tidak hanya dengan pihak manajemen, kami juga melakukan wawancara dengan salah satu barista yang ada di coffee shop tersebut. Kami menanyakan bagaimana sistem mereka bekerja, alur dari pekerjaan mereka, dan juga apakah pendapatan mereka sesuai dengan jam kerja shift mereka. Awalnya itu karena yang pertama saya lumayan tertarik dengan kopi, yang kedua karena melihat lifestyle-nya, dari lifestyle-nya ya? dari lifestyle-nya.
Mungkin kalau kehidupannya ada enak gak enaknya ya Mas ya. Jadi seimbang. Oke, bisa dijelasin enaknya di apa, nggak enaknya di apa? Mungkin karena saya sendiri bagi waktunya sama kuliah, jadi kadang ada capeknya, kadang ada happy-nya juga. Kalau itu aku kurang tahu ya Mas, soalnya mungkin kalau dari logika seharusnya lebih gampang ya cari pekerjaan, soalnya kan banyak lapangan kerja yang makin terbuka. Oke. Kalau buat dari cerita teman-teman saya beda-beda sih Mas. Kalau yang misal coffee shop yang sekelas Tomorrow gitu-gitu, mereka gajinya udah di UMR kota masing-masing. Kalau yang mereka kayak dibikin swasta, itu rata-rata masih di bawah, masih underpaid. Berarti masih ada beberapa coffee shop yang memberikan underpaid. Menurut saya bagus sih Mas. Mungkin harapan ke depannya Mungkin bisa kedai-kedai di Solo bisa lebih maju lagi di industri perkopian. dijadikan salah satu objek wisata kuliner ya mungkin. Wisata kuliner. Ketika persaingan ekonomi memanas dan hak sosial warga terdesak, di sanalah seharusnya negara hadir melalui regulasi. Sayangnya, jaringan pengawasan di Kota Solo tampak rapuh dan tertinggal jauh di belakang pesatnya pengembangan kafe. Sistem perizinan integrasi OSS memang mempermudah investasi, di mana sebuah kafe bisa beroperasi hanya bermodal nomor induk usaha. Namun, kemudahan ini menjadi celah. Kewajiban menyusun analisis mengenai dampak lingkungan, lalu lintas, dan persetujuan gangguan dari tetangga kerap kali diloncati. Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah dan ketertiban umum seharusnya menjadi panglima. Kenyataannya, pelanggaran zonasi dan pembajakan fasilitas umum dibiarkan menjadi rahasia umum. Minimnya penindakan tegas dari instansi terkait seperti Dinas Perhubungan maupun Satpol PP mengisyaratkan adanya pembiaran. Hukum dan aturan seolah menjelma menjadi macan kertas saat dihadapkan dengan geliat investasi. Oke, baik. Kali ini kita sudah ada di Jalan Tengku Umar, yang tepatnya berada di daerah Keprabon. Yang mana kita ketahui daerah sini itu dipenuhi dengan coffee shop, di mana tempatnya banyak orang berkumpul bercengkrama. Dan bisa kita lihat, sudah banyak kendaraan bermotor yang parkir di daerah sini. Mari kita telusuri lebih dalam apakah memang
kendaraan bermotor dari pelanggan coffee shop yang memenuhi jalan ini yang menyebabkan kemacetan, atau ada problematik lain yang menjadi sumber kemacetan. Kita bisa lihat, teman-teman, bisa dilihat untuk kendaraan bermotor yang parkir itu sudah sesuai di daerah area parkir yang sudah disediakan. Jadi sebenarnya tidak terlalu memakan bahu jalan. Maka dari itu kita harus bertanya lagi, apakah benar-benar daerah ini macet gara-gara coffee shop? Mari kita berjalan lebih jauh untuk melihatnya lagi. Bisa kita lihat untuk kendaraan roda 4 juga parkir dalam kawasan parkir yang sudah terlihat ada di garis sebelah sini. Tidak ada kendaraan yang memakan bahu jalan keluar dari area parkir. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa para jukir atau juru parkir yang ada di Jalan Teguh Umar sudah memenuhi syarat untuk melakukan parkir karena mereka masih berada di area parkir. Maka mari kita kulas lebih dalam lagi apa yang sebenarnya terjadi. Ya kita ada suka dukanya Mas ya kalau kayak gitu. Kita itu seneng Mas, seneng juga seneng, susah juga susah. Ya kita senengnya itu gini, maaf ini ya, ini juga kalau parkir kita kan harusnya kan kita kan ngasihnya uang cash ya tuh. Kadang kita udah nunggu lama sekitar 4 jam 5 jam untuk yang kopi shop, itu dia pikir terus bilang nggak, udah ada uang receh. Dia harusnya kan dia tahu, sorry Mas ya, ini hanya itu kan harusnya dia persiapan lah uang 2000. Nah semenjak itu saya berpikir, terus saya bikin iris kayak gitu, itu untuk inisiatif saya sendiri. Kenapa? Masalahnya saya juga itu di sini juga saya itu setoran dari untuk pemborongnya juga kan, setoran kita itu tiap hari kan ya, kayak gitu Mas. Suka dukanya banyak sekali kayak gitu, menunggu dan menunggu itu udah biasa kan. Kalau kita sukanya ya dia langsung ngasih ada yang lebih, kita seneng. Dukanya ya kayak itu, kalau bilang nggak ada uang cash, kita juga bingung, udah nunggu 5 jam 3 jam nggak ada uang cash. Suka dukanya di situ untuk kopi shopnya. Kita remnya itu sewaktu pas hari, kalau enggak itu jam 7-an lah kita. Kalau kita padat-padatnya itu macetnya itu pasti hari Jumat, Sabtu, Minggu itu ya weekend. Masalahnya itu kan kita satu arah karena untuk kulineran kayak gitu. Jadi kan tujuannya untuk berjalan itu satu tujuan, 3 tempat dituju semua kayak gitu. Kita kira gitu. Jadi kita jalannya tiga tujuan dan dituju satu mau lebaran itu kan ada acara, kalau enggak ya biasa-biasa aja, normal kayak gitu. Ya saya jadi kan satu kelurahan sama saya, untuk warga tidak ada komplain. Kita juga tahu etika kok, kalau untuk di gang kan nggak boleh dikasih motor apa untuk galangin untuk keluar masuk mobil. Kita udah tahu, kita kan udah dikasih garis pembatas, kita ngikuti garis pembatas yang ada, yang dia ada di sub kayak gini nih Mas. Ya. Berarti reaksi warga selama ini masih aman-aman Aman, kalau kita nggak ngikuti aturan ya kita tetap aman. Iya, kita kan ikuti aturan yang gimana warga
di jalan juga lancar kayak gitu kan ya. Iya, iya, kita lumayan lah ya, ada penghasilan tambahan dikit-dikit ya gitu. Kalau untuk dinggonya sih nggak ada, Mas. Motor paling kan kita punya apa karyawan gini kan, paling kalau udah malam kita taruh di sini. Kalau untuk parkiran nggak ada sama kali, nggak ada untuk nggak ada. Paling kalau udah malam kayak gitu kan kita panasin kayak gitu sih. Oke. Kali ini kita bergeser sedikit lebih dalam lagi dari Jalan Teguh Umar, di mana kita sedang berada benar-benar di titik keramaian dari Jalan Teguh Umar. Kita bisa lihat ke belakang, memang terdapat beberapa coffee shop di belakang saya dengan keramaian dari pengunjung yang cukup ramai, kepadatan pengunjung yang cukup ramai. Tapi bisa kita lihat untuk beberapa parkir itu memang ada di dalam trotoar, tapi tidak mengganggu yang namanya alat bantu untuk tunanetra. Dan kita bisa lihat juga untuk di trotoar dari Jalan Teguh Umar sendiri, alat bantu untuk tunanetra itu tidak full memenuhi sepanjang trotoar, terputus. Jadi tidak semua bagian dari trotoar terdapat alat bantu.